Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan sedikit menjelaskan mengenai struktur pemrograman Python, variabel, tipe data, dan operator. Yang pertama ada aturan penulisan. Program-program yang ditulis dalam Python secara khas jauh lebih pendek dibandingkan dengan program-program C atau C++. Karena beberapa pertimbangan berikut. Yang pertama, tipe data tingkat tinggi digunakan untuk menyatakan operasi kompleks dalam suatu statement tunggal. Yang kedua, pengelompokan statement telah selesai dengan indentasi sebagai pengganti dari pengguruan atau mulai dan akhiran. Yang ketiga, tidak ada deklarasi argumentasi atau variabel yang diperlukan. Lalu indentasi. Bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dibaca dan terstruktur. Hal ini karena digunakan sistem indentasi, yaitu memisah blok-blok menggunakan susunan indentasi. Jadi untuk memasukkan sub program dalam suatu blok substrip program tersebut diletakkan satu atau lebih spasi dari kolom suatu blok program. Python memiliki sedikit perbedaan pada cara penulisan program dengan bahasa pemrograman lain seperti C atau Java. Kalau pada C atau Java menggunakan tanda kurung sebagai pemisah blok program. Di Python kita hanya menggunakan spasi dalam memisah blok program yang biasa disebut sebagai indentasi. Contoh seperti di bawah. Kita bisa lihat contoh seperti ini. Nah, pada contoh di atas kita dapat melihat jika suatu kondisi A sama dengan B dipenuhi, maka program menjalankan baris perintah yang ada dalam suatu blok tersebut, yang ditandai dengan penggunaan satu spasi atau lebih dari blok kondisi sebelumnya. Dalam contoh di atas, perintah yang dilaksanakan jika kondisi di atasnya terpenuhi menggunakan dua atau spasi. Sedangkan pada LC menggunakan satu spasi. Perbedaan penggunaan spasi ini tidak dianjurkan meskipun dalam pemrograman Python. Sebenarnya struktur pemrograman ini akan lebih sulit dibaca. Seharusnya blok-blok program di atas adalah sebagai berikut. If A sama dengan B, titik 2, print A, tanda petik sama dengan B, lalu menggunakan simbol-simbol seperti ini. Dalam Python, program tersebut dapat langsung dijalankan sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bukan perbedaan sih. Jadi kita bisa lihat contohnya itu seperti ini. Nah, seperti dalam ini Java seperti ini. Nah, ini kita contohnya dapat kita lihat di sini. Pada saat Anda mengetikkan kalimat perintah pada prompt perintah, maka Python mengeksekusinya dan langsung menampilkan hasilnya. Jika ada hasil dari perintah, print adalah sebuah nilai. Pendeklarasian nilai tidak menampilkan hasil. Pada sebuah script, biasanya berisikan beberapa kalimat perintah. Jika lebih dari satu kalimat perintah, hasilnya akan tampil sesuai dengan kalimat perintah yang dieksekusi. Contohnya, print 1, enter, print X sama dengan 2, print X menampilkan hasil 1 dan 2. Sekali lagi, sebuah pendeklarasian nilai tidak menghasilkan output. 1.3. Keterangan program. Dalam proses debugging, suatu keterangan atau komentar instruksi program sangat berguna sekali dalam pembacaan suatu kode. Pada umumnya, komentar berisi keterangan tentang kegunaan suatu fungsi itu. Sintaknya adalah tanda kreas atau tanda pagar. Setelah meletakkan tanda tersebut, kita dapat mengetikkan kalimat apa saja yang berhubungan dengan suatu instruksi perintah. Sebab apapun, kalimat tersebut tidak akan mempengaruhi jalannya program dan tidak akan diproses oleh interpreter. Jika interpreter menemukan tanda ini, maka mulai tanda ini sampai akhir baris akan dianggap sebagai keterangan. Seperti di bawah ini. Variabel. Sebuah variabel adalah sebuah nama yang mempunyai sebuah nilai. Pendeklarasian kalimat membuat sebuah variabel baru dan memberinya nilai. Seperti berikut. Contohnya. Pada contoh di atas, pendeklarasian tersebut menciptakan 3 variabel baru.
Pendeklarasian pertama menunjukkan string belajar Python ke sebuah variabel yang bernama A. Kedua variabel B diberi nilai 5 sebagai integer. Dan yang terakhir, variabel V diberi nilai 3,14 sebagai nilai pecahan. Cara yang umum untuk pemberian nama variabel adalah dengan tanda panah menunjuk ke nilai variabel tersebut. Jenis ini dinamai dengan stage diagram karena menunjukkan nilai-nilai yang merupakan nilai dari variabel tersebut. Contohnya, dengan kurung siku tutup dalam kutip belajar Python, B sama dengan kurung siku tutup 5, V sama dengan kurung siku tutup 3,14. Perintah print juga berlaku untuk kalimat di atas. Misalnya, print A, di bawahnya belajar Python. Enter, lalu print B, di bawahnya 5. Enter lagi, dan print V, yaitu berisikan angka 3,14. Nama variabel. Pada umumnya, programmer memakai nama variabel sesuai dengan keterangan isi dari variabel tersebut. Dan variabel juga merupakan simbol yang mewakili nilai tertentu. Pembuatan variabel dalam Python sangat sederhana. Berikut adalah ketentuan mengenai variabel dalam Python. Variabel tidak perlu dideklarasikan mempunyai tipe data tertentu. Jenis data dalam variabel dapat diubah-ubah. Penulisan variabel harus diawali dengan huruf, dan untuk karakter selanjutnya bisa berupa huruf atau angka. Dapat berupa huruf kapital, tetapi bersifat case sensitif. Nama kapital dengan kapital adalah variabel yang berlayunan. Penulisan variabel tidak boleh dipisah oleh spasi. Untuk variabel yang terdiri dari dua suku kata dapat dipisah dengan simbol underscore, seperti nama saya. Kemudian yang tidak boleh dijadikan variabel adalah keyword pada Python. Contoh 1, 2, 3, 1 sama dengan angka. Variabel 1, 2, 3, 1 adalah penamaan variabel tidak benar karena diawali dengan sebuah angka. Keyword atau kata kunci. Iya kan? Kata kunci mendefinisikan aturan-aturan dan struktur bahasa, dan mereka tidak dapat digunakan sebagai nama variabel. Python mempunyai 28 kata kunci. AND, assert, break, class, continue, def, del, elif, else, exec, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, not, or, passphrase. Mengevaluasi ekspresi. Sebuah ekspresi adalah kombinasi dari nilai-nilai, variabel-variabel, dan operator-operator. Jika Anda mengetikkan sebuah ekspresi pada modus baris perintah, interpreter langsung mengevaluasinya dan menampilkan hasilnya. 2 ditambah 3, hasilnya 5. Sebuah nilai juga dikenal sebagai ekspresi, begitu juga dengan variabel. 55. Mengevaluasi sebuah ekspresi tidak sama dengan mencetak sebuah nilai. Pada saat Python menampilkan nilai dari sebuah ekspresi, format yang sama juga akan digunakan untuk menampilkan sebuah nilai. Contohnya kasus pada juga ditampilkan pada saat mengevaluasi sebuah ekspresi. Tetapi pada saat mengevaluasi perintah print menampilkan nilai dan string tersebut tanpa tanda kutip 2. Pada sebuah script, ekspresi dapat berupa kalimat perintah yang benar, tetapi tidak akan menghasilkan nilai dan tampilan hasil apapun. Contohnya 17, 3.2. Hello Python 2 tambah 3 tidak menghasilkan apapun sama sekali. Memulai Python. Bahasa ini sudah terinstall secara default di semua distro Linux. Jadi hanya menuju terminal, lalu ketik Python dan enter, maka akan masuk ke lingkungan Python. Jika pada Windows, ketik Python pada command prompt atau run. Diasumsikan bahwa Python sudah terinstall pada sistem operasi Windows atau klik tombol Start, Program, Python 24, lalu ke IDLE atau Python GUI. Maka akan muncul prompt interpreter dari Python seperti di gambar bawah ini. Modus penulisan kode Python dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan mode interaktif dan juga mode 3.1 menggunakan mode interaktif. Menggunakan mode interaktif berarti kita bekerja menggunakan prompt interpreter dari Python. Penulisan kode Python dilakukan per statement. Contohnya, print
Hello Python, maka akan muncul Hello Python. Statement Hello Python adalah hasil eksekusi dari perintah print Hello Python. Dengan menggunakan prompt interpreter Python, kita dapat melakukan uji coba setiap statement atau fungsi-fungsi yang ada pada Python. 3.2. Dengan menyimpan perintah-perintah Python dalam satu file yang disebut selanjutnya sebagai script. Contohnya, kita mengetikkan perintah-perintah Python dengan menggunakan text editor seperti V, Notepad, dan lain-lain. Pada umumnya, file yang berisi script tersebut disimpan dengan extension atau akhiran .py. Misalnya, mencetak kata print contoh program menggunakan script pada Python. Perintah tersebut kita simpan dengan nama file contoh1.py. Kemudian, untuk mengeksekusinya, kita panggil program interpreter Python dengan cara seperti di gambar bawah ini, yaitu file open file yang akan dijalankan, lalu run atau F5. Contoh program menggunakan script pada Python. Maka, interpreter mengeksekusi script tersebut dengan hasil contoh program menggunakan script pada Python. Tipe data. Variabel menyimpan data yang dilakukan selama program. Dieksekusi dan isinya dapat diubah oleh operasi-operasi tertentu. Pada program yang menggunakan variabel tersebut, di dalam Python terdapat beberapa tipe data yang cukup unik bila dibandingkan dengan bahasa pemrograman seperti C++, Java, dan yang lainnya. Tipe data pada Python adalah sebagai berikut. Boolean, contoh, true and false. Kompleks, pasangan angka, real dan imajiner, misalnya 1 tambah 5 juta. Date, bilangan yang dapat dikonversi menjadi format tanggal, misalnya 26/09/2013. Float, bilangan yang mempunyai koma, misalnya 3,14, 6,387. Hexadesimal, bilangan dalam format hexa, misalnya 7B, 4D2. Long, bilangan bulat yang panjang, misal 123456789, 123456789L. Non, data yang tidak terdefinisi, tipe data apapun. String, data yang berisi kalimat, bisa dibentuk dengan diapat, tanda dan, atau diapat, strip 2 di atas, atau diapit untuk membentuk paragraf. Di sebuah data berupa untayan yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah. Tuple, sebuah data berupa untayan yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah. Dictionary, sebuah data berupa untayan yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan nilai. Objek, sebuah data yang berisi atribut dan metode. Tipe data number presentasikan nilai-nilai berupa angka. Python menggolongkan beberapa tipe data umum seperti integer atau bilangan bulat dan floating point atau bilangan desimal ke dalam tipe data number. Contoh 123 atau 123 tambah 789 menjadi 912. 6 kali 34 menjadi 204. 3 pangkat 2 menjadi 9. 3,245 kali 3 menjadi 9,7349994. Print 5,21 tambah 6,234 menjadi 11,4. Operator adalah simbol-simbol khusus yang mempresentasikan komputer seperti penambahan dan perkalian. Nilai yang digunakan oleh operator kemudian disebut sebagai operand. 1. Aritmatika. 2. Logika. 3. Pembanding atau comparison. 4. Penugasan atau assignment operator. 5. Binar atau bitwise operator. 6. Keanggotaan. 7. Identitas. 6. Prioritas eksekusi operator. Dari sekian banyaknya operator yang telah disebutkan, masing-masing mempunyai prioritas pemrosesan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Prioritas tersebut makin ke bawah, makin akhir untuk dieksekusi. Paling atas adalah yang akan didahulukan daripada operator lain, sedangkan
paling bawah adalah operator yang paling terakhir dieksekusi. Contohnya operator keterangan, titik 2 bintang 2 aritmatika, bagi tambah kurang menjadi bitwise, tambah bagi persen strip 2 aritmatika, tambah kurang aritmatika. Tidak sama dengan keterangannya bitwise dan keterangannya bitwise.